Sahabat Kompas TV, tahun Macan 2022 akan menjadi tahun yang penuh berkah. Dimulainya dari 1 Februari 2022. Nah, kenapa macan air ini mendatangkan berkah? Karena macan sendiri memiliki karakteristik yang kuat, rasa harga diri yang tinggi, dan rasa ingin tahu yang begitu luas. Seperti apa? Kita saksikan percakapannya bersama-sama dengan Master Xiangyi. Karena siu itu berdasar dari 28 rasi bintang. Jadi di contoh itu ada usurpation siu. 28 rasi bintang itu setiap rasinya itu ada hewan itu kemudian secara spesifik itu bisa dimasukkan ke dalam posisi yang diwakili oleh derajatnya. Jadi seperti tikus itu selalu di derajat 0, kuda itu selalu di 180, demikian juga kelinci itu selalu 90, dan ayam selalu 270, demikian juga yang lain-lainnya, mereka itu menempati posisi-posisi dengan derajat yang pasti, sehingga kita dengan siu itu kita bisa mewakili arah. Nah, jadi misalnya hadapnya ke macan, misalnya hadapnya ke kambing, nah, saya udah tahu itu hadapnya ke berapa derajat, ke arah yang mana. Nah, kemudian siu itu, hewan itu memiliki karakternya tersendiri. Ya. Misalnya tikus itu posisinya adalah yang nomor 1, itu adalah huruf yang di angka yang ganjil. Kerbau di angka yang genap. Ya. Nah, di sini terjadi in yang ganjil itu adalah yang, genap itu adalah in. Setiap hewan yang menempati posisi yang, ya, dia punya kuku atau dia punya jari atau ada sesuatu yang jumlahnya ganjil. Kalau yang genap, dia jumlahnya yang genap. Kemudian ada lagi yang misalnya ular. Ular itu memiliki lidah 2. Nah, yang sesungguhnya posisi yang ditempati oleh ular tersebut itu dia mewakili dua elemen yang bisa mengarah ke elemen satu dan yang lain. Jadi kalau ular itu kalau ketemu dengan api, dia berubah jadi api. Kalau ketemu dengan logam, dia berubah jadi logam. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya. Maka kita sering mengatakan ini ular berkepala 2 katanya, padahal sih berlidah 2, lidahnya bercabang begitu ya. 28 rasi itu bukan 28 hewan, 28 rasi bintang, ada 12 hewan. 12 hewan itulah yang dipakai sebagai nama daripada siu. Jadi seperti begini, yang namanya ayam, siu, itu disebut tizi. Tizi itu kita terjemahkan menjadi cabang bumi katanya. Kemudian masing-masing cabang bumi ada elemen. Tapi elemen di cabang bumi itu, di siu itu tidak murni. Karena satu siu itu mewakili beberapa elemen. Seperti misalnya macan. Macan itu di dalamnya ada kayu, dalamnya ada api, di dalamnya ada tanah, ya, sehingga perlu sebuah elemen yang murni untuk mengimbangi yang tidak murni ini. Elemen yang murni itulah yang mencuat ke atas, yang kita tempatkan di atas setiap siu. Itu namanya tiankan, atau katakanlah itu adalah batang langit istilahnya. Itu yang batang langit. Nah, batang langit itu sebenarnya dia ada 5 elemen. 5 elemen itu adalah logam, air, kemudian ke kayu, ya, ke api, ke tanah, kembali ke logam. Nah, jadi itu ada 5 macam elemen. Karena elemen terdiri dari yin dan yang, ya, maka dia itu dikalikan 2 menjadi 10 macam
elemen yang sebetulnya adalah 5 elemen yang bersifat satu yin, satu yang, satu yin, satu yang. Lalu di cabang bumi itu ada 12. Ada 12 ya. Jadi kalau batang langitnya satu batang langit, satu cabang bumi, itu disebut satu pasang atau satu pilar. Positif sama positif, negatif sama negatif. Kalau begitu dijajarkan terus, dia akan memunculkan 60 pasang. 60 pasang satu siklus. Jadi makanya kita beri contoh itu tahun ini adalah tahun depan lah ya, adalah macan air. Ya. Macan air itu untuk mewakili air, untuk mewakili macan pada tahun yang diakhiri dengan angka 2. Setiap tahun macan yang angkanya 2 di belakang itu pasti macan air. Contoh 1962 itu macan air ya. Jadi dia baru bisa bersiklus untuk kembali ya. Nah, kemudian air adalah 2 ya, air negatif itu ada 3, kayu itu adalah 4 dan 5, kemudian api adalah 6 dan 7, lalu logam adalah tanah adalah 8, 9, ya, logam adalah 0 dan 1. Jadi itu selalu ya. Maka kita lihat kembali kemarin itu adalah kerbau logam ya, kerbau logam karena dia logam dah, maka tahunnya adalah 2021. Jadi 0 dan 1, tikus logam 20 ya dah, kerbau logam. Jadi itu untuk mengenali ya dia ada di tahun yang keberapa. Oke, dilihatnya dari tahun ya berarti. Dari tahun, gitu. dari tahun. Elemen itu dilihatnya dari tahun. Ya, jadi elemen itu beserta tahun, hadir bersama elemen yang ada di huruf terakhir pada tahun. Angka terakhir pada tahun. Angka terakhir pada tahun. itu karena 10 itu adalah 0 ya, maka dia itu 2010 itu logam, jadi itu macan logam ya. Kalau 19 misalnya ada 86, 6 itu api ya, itu macan api ya. 62 tadi saya sudah sebut ya. Kemudian ada 74, 4 itu kayu, nah itu adalah macan kayu dan seterusnya. Jadi sebetulnya ya, sebenarnya elemen itu elemen yang terbawa bersama Shio itu untuk menandai tahun. Oke. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya mau tanya pada seseorang ya, gadis nih ya, boleh tahu nggak kamu umurnya berapa? Mau nggak dia kasih tahu? Tak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi kalau kita tanya ya, ngomong-ngomong, gua nih siu tikus yang lu siu apa ya? Kucing bukan? Bukan, nggak ada kucing, aku macan katanya. Dia nggak sadar, dia akan kasih tahu kepada kita siunya apa. Lihat dari umurnya, selisih umurnya kita udah tahu ini macan apa, tahunnya berapa, kan gitu. Oke. Sebetulnya zaman itu terus berkembang ya. Setiap tahun berbeda. Macan air dengan tahun 1962 punya macan air itu juga berbeda. Tapi yang bisa kita lihat itu sebetulnya ada dari elemen yang terkandung pada macannya. Jadi misalnya macan punya elemen utama adalah kayu, ya. Nah, kemudian atasnya ada air. Berarti inti daripada tahun ini adalah air dan kayu, ya. Kayu kalau berada di atas air dia akan mengambang, ya toh? Kalau misalnya ada seekor semut jatuh di atas kayu, maka jadilah kayu itu adalah sebuah kapal. Kapal itu alat transportasi. Itu pertanda apa? Bahwa tahun ini apa yang disebut transportasi, nah, itu akan terus berkembang lagi. Nah, jadi mungkin akan terus bermunculan lagi yang seperti Grab atau apa Shopee Food lah, segala food lah gitu, terus akan bermunculan mungkin seperti itu. Jadi itu yang diceritakan. Kemudian terus
ada kayu, ya, ada air, ya. Tempat yang ada air, kayu akan berkembang dengan cepat. Itu alam, itu hutan. Itu memberikan sinyal tentang alam, ya. Kalau tentang alam tidak lengkap kalau nggak ada matahari. Maka kita juga bisa tahu, ya, yang akan berkembang juga adalah teknologi juga akan terus berkembang, ya, dan seterusnya. Jadi cara melihatnya sebetulnya ya dari hubungan antar elemen tersebut. Betul. Jadi melihat elemen ini, ingin menanyakan tentang apa, baru ya, kita akan lihat. Betul, dan harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena kalau kita taruh ke 60 tahun yang lalu, ya 60 tahun lalu itu orang kalau dapat listrik udah syukur. Mana ada nama internet segala macam. Betul, cara melihatnya berbeda seperti itu. Cara melihatnya berbeda lagi, begitu. Berarti Master di sini juga bilang nih kalau Feng Shui atau bahkan Sio untuk melihat ini sekalipun nggak serta-merta langsung lihat dari satu hal aja. Oh, enggak. Harus lihat dari teknologi sekarang. Benar. Semuanya harus dipertimbangkan. Merupakan satu bagian kecil. Jadi kembali saya mengatakan kalau kita ingin tahu kita punya tanggal lahir atau perjalanan hidup kita dengan baik, kita harus memberitahukan atau harus mengerti bahwa itu tersusun dari tahun, bulan, hari, dan jam. Ada 4 faktor ini. Nah, setiap faktor itu ada 2 huruf. Ya, ada 2 huruf. Jadi tahun ini semua orang yang lahir pada tahun ini itu adalah macan air di tahun. Kemudian tergantung pada bulan keberapa. Bulan ke-1 adalah macan, bulan kedua adalah kelinci, dan seterusnya bulan ke-12 adalah kerbau, misalnya bulan kerbau, ya. Kemudian ada hari. Nah, kemudian ada lagi jam, ya. Setiap 2 jam itu 1 sio. Ya. Ada jam tikus, jam kerbau, dan lain-lainnya. Jadi satu format tanggal lahir itu ada 4 buah sio, 4 buah elemen. Jadi sio itu yang biasa orang mengatakan saya sio apa, itu sebenarnya hanya mewakili tahunnya saja tok. Karena hanya tahun itu terlalu gamblang, nggak bisa dijadikan patokan untuk mengenali seseorang. Nah, jadi yang dijadikan patokan itu sebenarnya jatuh pada hari. Maka di dalam Patsu itu disebut day master. Nah, itu Rizhu. Itu yang benar. Jadi harus pakai hari, nggak boleh pakai sio. Jadi lengkap ya, harus dari tahun, dari bulan, dari hari, bahkan sampai jamnya. Betul. Dan itu empat-empatnya itu mewakili satu kesatuan untuk melihat seseorang. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Dia satu kesatuan, tak bisa dipisahkan. Jadi seperti kita menilai seseorang, ya, sempurnakah? Ya. Kita nggak bisa hanya lihat dari wajahnya. Wah, ini itu, wah, cakep juga ya. Tapi kita belum tahu ke bawahnya seperti apa. Sebetulnya angka keberuntungan, saya tadi telah mengatakan bahwa angka itu ada hubungan dengan elemen, ya. 3 adalah kayu, 4 adalah kayu, dan seterusnya, ya. Jadi yang disebut angka keberuntungan itu lebih terpaku kepada pribadi-pribadi, itu beda-beda semua. Tidak bisa kita ambil globalnya. Tapi di masyarakat itu memang mereka lebih suka pada sesuatu yang global, ya. Dan sesuatu yang samar-samar itu justru yang disukai orang. Maka yang berkembang di umum, nah, itu jangan dipercaya, pasti gak benar. Kalau yang benar itu biasanya tuh karena susah dimengerti, ya dia akan redup. Ya. Yang detail ya malah. Yang detail itu justru yang tidak diceritakan orang. Yang diceritakan orang itu yang heboh-heboh biasanya.